Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua. Natal selalu mengingatkan kita pada Maria yang mendadak harus menghapus semua impiannya karena Tuhan ingin memakainya untuk melahirkan dan merawat Yesus sampai Yesus siap melakukan pekerjaannya. Pasti pada saat itu Maria ada pada posisi yang tidak menyenangkan. Hamil sebelum menikah, selain harus menghadapi keluarga dan masyarakat, tentu yang sangat berat adalah harus menghadapi Yusuf, tunangannya. Sementara itu, dalam drama-drama Natal, Maria seringkali menjadi tokoh utama dan banyak orang senang berperan sebagai Maria. Namun sesungguhnya di dalam kenyataan, Maria bukanlah tokoh utama dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Setelah mendengarkan semua perkataan malaikat Tuhan, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Di sini kita melihat bahwa Maria tidak menempatkan diri sebagai tokoh utama, tetapi sebagai hamba. Hamba adalah orang yang siap melakukan setiap kehendak tuannya dan siap untuk berdiri di belakang dengan mengabaikan setiap kepentingan pribadi, bahkan siap untuk dilupakan. Di dalam perjalanan hidupnya, Maria hadir sebagai hamba yang patuh dan setia. Seringkali mengabaikan perasaan dan bahkan selalu harus melepas pada saat ingin merengkuh. Menjadi ibu muda melahirkan jauh dari keluarga dengan satu kenyataan bahwa bayinya ketika masih sangat kecil dan tidak tahu apa-apa sudah mendapat musuh, yaitu seorang raja. Sehingga kemudian dia harus berangkat ke Mesir sesuai perintah Tuhan untuk melindungi dan menyelamatkan bayi ini. Saat Yesus remaja, Maria mengajaknya ke bait Allah, memperkenalkannya pada bait Allah. Dan saat Maria mengajak Yesus untuk pulang ke rumah, Maria justru mendapatkan sebuah jawaban yang sangat telak dari Yesus yang remaja itu. "Aku harus ada di rumah Bapakku." Saat Maria mulai menua dan Yesus mulai memasuki pelayanan di usia 30 tahunnya, Maria harus melepaskan Yesus untuk hidup bersama dengan para muridnya demi menyelamatkan banyak jiwa, dan dia harus ada di dalam kesepian yang panjang. Hatinya terasa teriris melihat putra kesayangannya yang sudah dicintai dengan segenap hati tersalib bagaikan penjahat tak terampuni. Seorang hamba Tuhan bukan hanya terwujud pada sosok pendeta. Seorang hamba Tuhan adalah seorang yang bersikap memberi diri total kepada Tuhan dan berani mengesampingkan kepentingan pribadi. Bertahun-tahun kemudian, setelah Maria melahirkan Yesus, seorang penganiaya Kristus yang bertobat juga menyebut dirinya sebagai pelayan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4, Rasul Paulus berkata, "Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran." Rasul Paulus tidak hanya berani menyebut diri sebagai pelayan Allah, tetapi dia berani menghidupi pernyataannya bahwa dia adalah pelayan Allah, yaitu dengan secara total melepaskan kepentingan dan impian pribadinya. Tentu sebagai seorang Yahudi, dia ingin mempertahankan keyahudiannya, bahkan kefarisiannya. Itulah yang membanggakan
di dalam kehidupannya sebagai seorang Yahudi. Namun, sesudah dia menerima Yesus dan sesudah dia menempatkan diri sebagai pelayan Allah, dia kemudian menanggalkan semua rencana dan impian pribadinya dan hanya fokus pada kehendak Tuhan. Maria adalah seorang perempuan biasa, bahkan mungkin dia adalah seorang yang sangat sederhana di dalam pola pikirnya. Rasul Paulus adalah seorang Yahudi tulen, mengerti Taurat dan kitab suci dengan luar biasa. Dua orang ini kemudian mengambil keputusan menerima pilihan Tuhan dan menempatkan diri mereka sebagai hamba Tuhan dan pelayan Allah, yaitu dengan melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mengosongkan diri. Seorang hamba Tuhan adalah seorang yang bersedia mengosongkan diri. Seorang pelayan Allah adalah seorang yang berani mengosongkan diri dan membiarkan Allah mengisi penuh dirinya dengan rencana dan kehendak Allah. Begitu penuh sampai tidak ada tempat untuk kepentingan, rencana, dan impian pribadi. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Allah, bagian yang paling berat adalah ketika harus mengosongkan diri. Karena setiap dari kita lebih cenderung untuk mengisi penuh diri kita. Mengisi dengan harga diri, mengisi dengan kemenangan karena dapat menaklukkan orang lain, mengisi dengan kemampuan mengalahkan orang lain. Mengosongkan diri berarti membuang semua keakuan dan membiarkan Tuhan menjadikan kita manusia baru yang jalurnya ada pada jalur Tuhan. Inilah yang membuat begitu banyak dari kita merasa enggan untuk menyebut diri sebagai hamba Tuhan atau pelayan Allah. Dan kemudian kita lebih menyerahkan peranan hamba Tuhan atau pelayan Allah itu pada orang-orang tertentu, yaitu pendeta. Seorang yang sudah secara khusus belajar sekolah teologi. Seorang yang sudah secara khusus dididik untuk melayani jemaat di kampus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh hamba Tuhan, pelayan Allah, bukan melulu pada seseorang yang berjabatan pendeta. Tetapi setiap dari kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba Tuhan dan pelayan Allah. Karena Tuhan ingin memakai kita orang-orang yang biasa ini untuk melakukan karya-karya yang luar biasa yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria dan Rasul Paulus sudah menjadi teladan di dalam kehidupan kita ketika mereka hadir menjadi Kristus kecil. Sebagai Kristus kecil, mereka meneladani Kristus yang sesungguhnya, yang hadir dengan mengosongkan diri supaya Allah berkarya di dalam dirinya untuk keselamatan seluruh dunia. Selamat Hari Natal, Tuhan beserta kita. Amin.